Halo, selamat pagi semuanya ya. Nah, saya harap kalian tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari secara online yaitu layanan BK tentang bimbingan pribadi ya. Hari ini saya Pak Fandi, guru BK kalian akan memberikan layanan BK yaitu adalah pembelajaran sosial emosional. Apa sih pembelajaran sosial emosional itu? Yaitu adalah pembelajaran yang bertujuan untuk melatih kompetensi-kompetensi sosial emosional supaya terjadi keseimbangan antara kemampuan akademik dan kemampuan sosial emosional. Sedangkan kompetensi sosial emosional sendiri itu ada 5. Hari ini akan saya berikan satu dulu kompetensinya, biar nanti kita berurutan. Kalian juga bisa mengikuti, bisa berjalan dengan lancar. Apa sih kompetensi sosial emosional yang perlu Bapak sampaikan atau Bapak latihkan kepada kalian supaya kalian itu terjadi keseimbangan antara kemampuan akademik dan kompetensi sosial emosional. Itu yang pertama, kompetensinya adalah kesadaran diri. Apa sih kesadaran diri itu? Kesadaran itu lebih berkaitan dengan emosi. Bagaimana kalian bisa mengetahui secara pasti sadar terhadap emosi kalian. Ya, yang kedua yaitu adalah manajemen diri. Bagaimana kalian bisa mengelola diri kalian sendiri agar bisa belajar dengan nyaman, aman, dan bisa maksimal nanti optimal belajarnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kesadaran sosial. Ini adalah berkaitan dengan empati kalian, rasa kepedulian kalian terhadap sesama, terhadap lingkungan sekitar, terhadap masyarakat di sekolah maupun di keluarga kalian. Kemudian yang keempat adalah kemampuan atau keterampilan berrelasi. Bagaimana kalian bisa menjalin suatu komunitas, kolaborasi, kerjasama yang baik antara teman, guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah maupun masyarakat secara umum. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, hari ini Bapak akan memberikan satu keterampilan yaitu adalah kompetensi kesadaran diri, yaitu berkaitan dengan emosi. Bagaimana kalian bisa mengetahui diri kalian sendiri yang berkaitan dengan emosi. Emosi itu ada 2 ya. Yang pertama yaitu adalah emosi positif, yang kedua yaitu adalah emosi negatif. Emosi positif sesuatu yang buat kalian senang, seperti bahagia, jatuh cinta, sumringah dalam bahasa Jawanya. Sesuatu yang membuat hati kalian senang itu adalah emosi positif. Sedangkan yang kedua yaitu adalah emosi negatif ya, berkaitan atau sesuatu yang bisa membuat kalian sedih, contoh marah, sakit hati, benci, dendam. Nah, itu kalian harus bisa mengerti dulu bagaimana emosi kalian dulu. Kalau kalian sudah bisa mengetahui emosi kalian secara menyeluruh, kalian akan bisa mudah dengan mengelolanya, memanajemennya. Ya, coba kalian sekarang bayangkan satu hal ini sebagai kondisi pematik ya. Kejadian apa yang kira-kira biasanya bisa membuat kalian itu bahagia? Dibayangkan dulu. Apa kira-kira? Contoh misalkan mendapatkan hadiah dari orang tua bisa, atau mendapatkan juara 1 di kelas misalnya, juara lomba bisa. Itu sesuatu atau kejadian atau kegiatan yang bisa membuat kalian bahagia. Yang kedua, coba kalian bayangkan apa kira-kira hal-hal apa yang kira-kira bisa membuat kalian sedih. Nah, yang biasanya membuat kalian kecewa ataupun menangis, sakit hati, silakan. Kejadiannya apa? Dibayangkan. Kalau sudah ketemu semuanya, silakan ditulis di buku BK, ya kan? Ditulis itu kejadian apa kira-kira yang biasa membuat kalian itu bahagia, senang, ya berkaitan dengan emosi positif. Yang kedua, hal atau kegiatan apa yang biasanya membuat kalian itu adalah sedih. Nah, ditulis. Kalau sudah tahu semuanya, ya kan? Langkah selanjutnya adalah apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu mengalami hal-hal yang
membuat kamu bahagia? Tulis dulu. Contoh, gini Pak, saya biasanya kalau bahagia itu adalah akan tertawa selepas-lepasnya, misalkan akan tersenyum, kemudian akan sodakoh karena mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Apa kegiatan yang kamu lakukan ketika kamu merasa senang, yang biasanya itu. Kemudian yang kedua, apa aja yang biasanya kamu lakukan ketika kamu sedih. Contoh, menangis, kemudian menyendiri di kamar, di pojokan, tidak mau bicara dengan orang, bisa. Apa aja yang biasanya kamu lakukan ketika kamu merasa mengalami kesedihan. Nah, itu aja ya, ada 4 kegiatan yang perlu kamu lakukan dulu. Kalau kamu bisa menulis itu, menghayati semua, kamu akan lebih mudah memahami tentang emosi yang ada pada diri kalian. Ya, itu aja, semoga bermanfaat. Untuk next materi selanjutnya kita akan belajar tentang manajemen diri. Bagaimana kita bisa mengelola emosi kita dengan baik agar tidak mengganggu kompetensi atau perkembangan akademik kita dan bisa secara optimal nanti kebahagiaan psikologisnya. Nah, itu aja ya. Tetap semangat ya. Itu aja. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.